Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Iya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sebagus apa? Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung lihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Pisces, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu ya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Wow, aku punya Eight of Wands ya. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan kamu ya, upaya kamu, usaha ikhtiar kamu teman-teman ya, kerja keras kamu yang kamu lakukan selama ini yang mungkin tujuannya jelas ya teman-teman, ingin hidup lebih baik, ingin sukses, ingin berhasil gitu sih. Nah, dari kartu pertama ini sebenarnya juga menggambarkan teman-teman tentang adanya sebuah peluang yang dimana sepertinya apa yang kamu upayakan nanti berpotensi ya. Ini kita lihat masih berpotensi sih. Ya, dari kata pertama ini cukup terlihat masih berpotensi kamu akan bisa mencapai ya yang namanya sukses berhasil gitu ya teman-teman. Ada kehidupan yang lebih baik yang aku lihat. Kenapa? Ya, karena memang eh, 8 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang kalau dikatakan perjuangan yang gak sia-sia mungkin seperti itu juga ya. Tinggal selangkah lagi kamu akan berhasil mencapai tujuan dalam kehidupan kamu. Nah, itu sangat penting. Oke, kita akan lihat ya untuk lebih dalam teman-teman terkait dengan peruntungan kamu dalam pekan ini. Apakah memang sesuai dengan harapan-harapan dari teman-teman Pisces ya? Oke. Kemudian aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir teman-teman. Nah, dua koin ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan. Dua koin ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan ya. Dan memang di sini kamu sedang berupaya banget teman-teman untuk tetap bertahan di sini. Ya, ataupun selama ini ya kamu berusaha untuk tetap bertahan dan mempertahankan. Yaitu tadi ketika kamu sudah yakin tinggal selangkah lagi untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kamu. Jadi kamu mati-matian berusaha untuk banget ya, untuk banget mempertahankan. Ya, kalau bisa jangan sampai perjuangan yang sudah kamu lakukan selama bertahun-tahun itu sia-sia. Kemungkinan, teman-teman ya, potensi dan peluang yang akan kamu dapatkan ini ya sesuatu hal yang besar, ya sesuatu hal yang luar biasa. Jadi, meskipun terkadang ada sebuah apa namanya kebimbangan di dalam diri kamu teman-teman ya, kebimbangan, keraguan ya namanya manusia wajar ya teman-teman ketika sudah berupaya banget ya, sudah berjuang dan bahkan sudah banyak berkorban, ya takut dong ketika segala sesuatunya sia-sia. Tetapi kali ini aku yakin aku punya The Fool di sini. Ya, The Fool ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan baru, sebuah tantangan kehidupan baru, ataupun hal-hal baru yang akan kamu jalani. Nah, itu tadi ya mengenai tentang sebuah pencapaian yang ingin kamu dapatkan. Contoh ya, teman-teman, ketika saat ini kamu berusaha ataupun selama ini kamu berusaha bagi teman-teman Pisces yang masih mencari pekerjaan ya, teman-teman, mohon maaf. Nah, ya ketika kamu berusaha banget untuk mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan, dan akhirnya kamu akan mendapatkan. Nah, inilah yang aku katakan bahwasanya ada fase yang dimana kamu sudah menyerah, tetapi karena kamu masih tetap bertahan ya, konsisten ya, mencari ya teman-teman, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu akan mendengar sebuah kabar bahagia, kabar gembira gitu ya, dengan pekerjaan baru mungkin yang akan kamu dapatkan ya. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang lain, sama halnya terkait dengan kehidupan asmara kah? Ya, kehidupan apalagi kesehatan ketika kamu mencoba untuk apa ya, membuat kondisi kesehatan kamu tuh bisa lebih baik ya, teman-teman. Jadi ada sebuah
apa ya, seperti, kamu melawan gitu sih, kamu melawan sebuah rasa sakit di dalam diri kamu ya, sehingga pada akhirnya kesehatan kamu akan kembali pulih, karena memang semuanya aku lihat insya Allah akan lebih baik daripada kemarin teman-teman, ya. Nah ini, ya yang aku lihat memang begitu banyak sih hal-hal yang sudah kamu lakukan, yaitu tadi ya, pengorbanan perjuangan kamu. Kamu nggak ingin dong teman-teman kali ini perjuangan kamu untuk sukses berhasil di dalam kehidupan sosial, kehidupan asmara dan lain-lain itu gagal ya. Jadi apapun situasi dan kondisinya kamu harus lebih optimis, kamu harus lebih yakin teman-teman. Karena ketika kamu yakin, ya ketika kamu terus mau berjuang maka sebenarnya tujuan di dalam kehidupan kamu yang tinggal selangkah lagi akan kamu dapatkan teman-teman. Insya Allah akan kamu dapatkan ya. Jadi apapun itu yakinlah terhadap diri kamu dan Tuhan masing-masing. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, teman-teman Pisces. Nah, bagaimana kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Pisces. Aku punya Queen of Wands ya, Ratu Tongkat. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Dari kartu pertama ini sih sebenarnya energinya cukup stabil ya, keuangan kamu cukup stabil sih sebenarnya teman-teman, akan tetapi yang namanya kehidupan wajar ya ketika ingin hidup yang lebih baik, ingin hidup yang lebih mapan lagi gitu sih ya. Dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir muncul hadir ya. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman yang aku lihat untuk kondisi keuangan kamu dalam 7 hari ke depan ya, ada sebuah perubahan ataupun sebuah kemajuan ya. Ya, ada sebuah kemajuan yang akan kamu dapatkan dan kemudian ada sebuah peningkatan juga yang akan kamu rasakan. Jadi untuk masalah keuangan kamu dalam pekan ini teman-teman, aku rasa akan banyak kejutan ya, terutama ketika kamu selama ini, mohon maaf teman-teman, memang aku melihat banyak ya, ataupun beberapa deh, dan semoga sih tidak ada ya teman-teman Pisces yang mengalami sebuah kondisi kehidupan keuangan yang sangat-sangat begitu kritis, mohon maaf ya. Kemudian kamu dalam fase yang cukup terendah teman-teman, ketakutan, kecemasan dan masalah-masalah yang membelenggu kamu yang gak ada habisnya. Jadi dari situasi dan kondisi ini tentu ini membuat kamu takut, khawatir, cemas ya, dan terkadang membuat kamu tuh ngerasa lelah banget, menyerah, ingin menyerah dengan keadaan yang ada. Tetapi kali ini untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, aku yakin ya, namanya kehidupan itu pasti bisa dirubah. Ya, ketika kehidupan kamu saat ini susah dan kamu ingin hidup lebih senang, ingin sukses lagi, ingin kaya, semuanya bisa loh. Semua punya peluang dan kesempatan. Nah, satu hal yang harus kamu pahami adalah ketika kamu berada dalam posisi dan situasi seperti ini ya, apapun itu, ya, entah itu memang banyak hutang piutang kamu, entah itu kamu habis ditipu, pokoknya kamu dalam fase yang cukup drop banget, ya, rendah banget teman-teman. Kamu harus tetap optimis, kamu harus bangkit. Karena yang bisa mengubah segala sesuatunya ya hanya diri kamu, teman-teman. Kamu yang harus menunjukkan, gitu sih. Kamu harus menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Ya, karena ketika kamu dalam fase seperti ini, akan semakin banyak orang-orang yang akan mentertawakan kamu, ya. Seperti itu. Banyak orang senang ketika kamu jatuh, tetapi akan banyak orang yang susah ketika kamu senang, sukses bangkit. Itu. Jadi kan ini kamu harus menunjukkan tentang hal tersebut. Oke. Nah, aku punya Three of Wands. Tiga tongkat muncul hadir teman-teman ya untuk energi kartu keempat ini. Jadi untuk energi penutup ini ada sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan tentang sebuah fase kehidupan baru yang akan penuh dengan insya Allah kebahagiaan. Ya mungkin disinilah perubahan-perubahan itu cukup nyata akan kamu rasakan teman-teman. Jadi itu tadi aku katakan nggak ada yang nggak mungkin lah. Untuk mengenai tentang kondisi keuangan teman-teman Pisces dalam pekan ini insya Allah akan ada sebuah kemajuan peningkatan. Ya, seperti itu. Paling tidak, ya kehidupan kamu akan stabil, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga. Aku punya judgment ya, judgment kartu yang menggambarkan tentang ini seperti adanya doa-doa yang termanifestasikan terkabulkan ya, teman-teman. Ya, doa apa sih yang diharapkan oleh teman-teman Pisces yang sudah berumah tangga ya mungkin variatif ya. Kita katakan ya ingin bahagia, ingin sukses lah. Bahagia di dalam kehidupan rumah tangga, harmonis, rumah tangganya langgeng ya, teman-teman. Kemudian aku punya Seven of Pentacles ya, 7 koin. 7 koin muncul hadir teman-teman ya. Ini memang sebuah harapan-harapannya itu sangat besar banget ya teman-teman. Seakan-akan memang
telah lelah dengan sebuah kondisi kehidupan yang ya seperti itu saja, ataupun mungkin memang banyak masalahnya, problemnya. Nggak tahu sih kenapa teman-teman Pisces dalam pekan ini banyak problemnya, ataupun pekan kemarin ya. Dan di sini memang lagi berusaha banget ya, bagaimana sih caranya agar kehidupan rumah tangga kamu dan kehidupan kamu yang lain itu bisa lebih baik ya, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Empress. Ya, sikap yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang dalam fase yang berjuang ya, memang sih harus sabar, teman-teman. Kuncinya adalah sabar, dan kemudian ya ini sebuah perjalanan spiritualitas kamu yang harus apa ya? Kamu jalani dengan ikhlas, kamu harus berdamai dengan keadaan. Ya, kemudian kamu lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Agar apa, teman-teman? Agar setiap langkah dan tujuan di dalam kehidupan kamu itu selalu dipermudah. Ya, tapi kalau melihat dari kartu ini sih sebenarnya teman-teman ya, potensi dan peluang kehidupan kamu akan lebih baik, jauh lebih baik, cukup terlihat kok. Aku lihat ada sebuah lambang kesuburan, kemakmuran, ya, kesejahteraan dan kelimpahan materi. Insya Allah teman-teman di sini segala sesuatunya akan kamu dapatkan deh. Amin ya. Mungkin memang ya awal-awalnya begitu berat teman-teman ya, cobaan, tantangan dan ujian di dalam kehidupan teman-teman Pisces, dan memang aku akui pula kamu di sini orang yang cukup sabar, ya, cukup sabar ketika diterpa dengan berbagai gelombang masalah yang sangat begitu besar, ya. Dan satu hal teman-teman, kamu orang yang mungkin cukup istimewa ya. Kenapa? Kamu mampu bertahan hingga detik ini. Aku rasa itu sesuatu hal yang sangat luar biasa loh. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang sedang berpacaran. Aku punya temperance, sebuah kestabilannya. Kalau dikatakan hubungannya lagi lancar-lancarnya, ya mungkin seperti itu ya, lagi harmonis-harmonisnya mungkin seperti itu. Kemudian aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, ya. Tetapi death di sini adalah sebuah akhir ya. Akhir dari apa? Mungkin akhir dari pencarian kehidupan asmaramu, dan di sini penting bagi kamu teman-teman untuk jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya. Menjalin sebuah hubungan asmara sih, maksudnya berpacaran ya. Oke. Kenapa? Ketika kamu menyia-nyiakan orang yang tepat ya, yang tepat nih kita katakan tepat ya teman-teman. Ya mungkin di sini ada juga sih yang hubungannya toksik ya. Nah itu mungkin kamu harus evaluasi kembali deh hubungan kamu tersebut teman-teman, ketika hubungannya nggak benar gitu ya. Nah ini aku punya Wheel of Fortune. Ini yang aku maksud teman-teman. Ketika kamu menyia-nyiakan orang-orang yang tepat, maka penyesalan yang akan terjadi. Tetapi ketika kamu selalu bersyukur, mensyukuri ya teman-teman terhadap sebuah hubungan, dan jaga sebuah komitmen yang baik, maka kebahagiaan itu akan kamu peroleh. Dan bahkan ya mungkin bisa jadi dia bersama dia nanti ya teman-teman, bersama dialah nanti kehidupan kamu akan semakin sukses ya, semakin berjaya gitu ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya Knight of Pentacles, ya, Satria Koin. Satria Koin ya, ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah energi ya teman-teman. Energinya sih seperti ini ya. Aku melihat seperti bakal ada seseorang yang akan langsung serius nih, yang ngajak serius teman-teman. Ya, meskipun nantinya dia memiliki apa ya, dampak ataupun usia ya. Kita katakan usia deh teman-teman. Usia umurnya itu lebih muda dari kamu, tetapi kalau dikatakan dia orang yang sangat berkomitmen, dia orang yang sangat serius di sini. Ya, umur tidak menjamin sebuah apa sih sebenarnya kedewasaan seseorang ya, teman-teman. Tapi sebuah pola pikir ya, kemudian apa ya, sikapnya itu yang mungkin harus kamu pertimbangkan matang-matang, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dikatakan jodoh kamu sudah dekat, ya Allah alam ya. Sebenarnya itu rahasia Allah Tuhan semesta alam tepat. Tetapi melihat dari gambarannya ini ya, kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman. Nah, ini ternyata ada sebuah penangan keadilan, keseimbangan. Pada akhirnya apa yang menjadi doa dan harapan kamu itu tercapai, terwujud ya. Itu kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tepat ya, yang sangat dewasa sih, teman-teman ya. Dari pola pikir ya, kalau mungkin usia bisa jadi dia lebih muda dari kamu. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Two of Swords ya, dua pedang ya. Kalau dilihat dari kartu ini sih sebenarnya kamu harus memproteksi teman-teman ya, energi seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Karena apa? Yang aku lihat di sini memang lebih kesannya itu dia ingin manfaatin ya, manfaatin manfaatin kamu teman-teman. Melihat dengan yang dipandang dia hanyalah harta tahta, dan mohon maaf mungkin juga hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka ya. Nah ini sangat terlihat. Aku punya Five of Cups.
ada sebuah kekecewaan ya pada akhirnya akan kamu dapatkan kembali ketika kamu tidak benar-benar bisa memfilter. Artinya kali ini bukan hanya memfilter tetapi memproteksi teman-teman. Berarti kan memang energinya sangat negatif banget ya. Jadi harus hati-hati. Apa yang terlihat baik belum tentu baik. Nah, itu dia pesan untuk kamu teman-teman. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Pisces. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Nah, aku punya tanggal 17, 22, tanggal 1, tanggal 5, 20, 24, 23, tanggal 25, 15, 28, 26, dan tanggal 9. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.